Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan membahas tentang puasa. Saya yakin kita semua sudah pernah melaksanakan puasa. Tetapi hari ini kita akan mempelajari puasa dari segi fikih. Tapi sebelumnya, mari kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa atau dalam bahasa Arabnya adalah siyam atau saum, artinya adalah menahan atau mencegah. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu. Ada syarat wajib puasa. Syarat wajib itu artinya segala sesuatu yang menyebabkan seseorang menjadi wajib untuk berpuasa. Kalau dia belum memenuhi syarat ini, berarti dia belum wajib. Syarat wajib berpuasa itu adalah Islam, balik, berakal sehat, mampu atau kuat melakukannya, suci dari haid dan nifas khusus wanita, dan menetap atau mukim. Sedangkan syarat yang kedua adalah syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa itu adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang yang sedang berpuasa agar puasanya itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk syarat sahnya puasa adalah Islam, mumazzis, suci dari haid dan nifas, berpuasa bukan pada hari yang diharamkan. Kita lanjutkan tentang rukun puasa. Ada dua rukun puasa. Yang pertama adalah niat, menyengaja untuk berpuasa. Jadi kita meniatkan diri, menyengaja bahwa kita akan berpuasa. Yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Selanjutnya ada beberapa sunnah, ya, sunnah puasa yang hendaknya kita lakukan. Yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur itu punya tujuan agar kita kuat menjalankan ibadah puasa. Sahur juga disunahkan karena di dalamnya ada berkah. Yang kedua, ketika melakukan makan sahur itu diakhirkan. Jadi dimepetkan waktu subuh. Itu adalah sunnah. Yang ketiga, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Jadi ketika kita mendengar adzan maghrib, kita mendengar suara tanda berbuka puasa, kita disunahkan untuk segera berbuka, tidak usah ditunda-tunda. Ya. Dan sunnahnya adalah kita berbuka dengan makanan-makanan yang manis, seperti kurma segar atau kurma matang dengan bilangan yang ganjil. Jika tidak ada, maka dengan air putih, kemudian melaksanakan sholat maghrib. Yang keempat, kita disunahkan untuk membaca doa ketika berpuasa. Berdoa ketika berpuasa itu sunnah yang diajarkan Rasulullah. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka atau saat berbuka puasa. Yang kelima, memberi buka puasa atau taftir shaim. Hendaknya kita berusaha untuk bisa memberikan buka iftar untuk orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma. Yang keenam, meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa, misalnya berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia atau jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya, sehingga terbentuk ketakwaan. Nah, inilah tujuan dari puasa. Yang ketujuh, memperbanyak amal soleh, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Yang kedelapan adalah iktikaf atau berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah, terutama khususnya ini adalah ketika bulan Ramadan. Rasulullah SAW selalu beriktikaf, terutama pada 10 malam terakhir, dan para istrinya juga ikut iktikaf bersamanya.
secara khusus materi iktikaf nanti akan kita bahas tersendiri. Akan tetapi dalam melaksanakan ibadah puasa kita juga harus berhati-hati terhadap beberapa hal. Yang pertama adalah hal-hal yang dimakruhkan. Apa saja yang dimakruhkan? Pertama, berkumur-kumur berlebihan. Yang kedua, menyikat gigi atau bersiwak setelah tergelincir matahari. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa, berbekam atau disuntik. Dan yang keenam, sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Ini hal-hal yang dimakruhkan, tidak membatalkan tetapi tidak dianjurkan. Jadi lebih baik ditinggalkan karena tidak mendapatkan pahala. Sedangkan hal-hal yang jelas membatalkan puasa adalah: 1. Makan dan minum dengan sengaja. Itu jelas puasanya batal. Yang kedua, murtad atau keluar dari agama Islam, puasanya batal. Ketiga, muntah dengan sengaja. Bagaimanapun caranya, memuntah makanan dengan sengaja itu membatalkan puasa. Yang keempat, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari, membatalkan puasa. Yang kelima, keluar darah haid dan nifas, membatalkan. Yang keenam, keluar air mani yang disengaja, membatalkan puasa. Yang ketujuh, merubah niat puasa, membatalkan puasa. Dan yang kedelapan adalah hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila, itu juga membatalkan puasa. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa atau siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Ada dua. Yang pertama nanti adalah tidak puasa tetapi dia harus mengganti di hari lain. Jadi puasanya itu dilakukan di hari lain. Sedangkan yang kedua adalah dia tidak berpuasa, tidak mengganti di hari lain tetapi diganti dengan membayar fidyah. Kita bahas bersama-sama. Yang tidak berpuasa tetapi harus mengqadha atau mengganti di hari lain. Yang pertama adalah orang yang sakit, yang jika dipaksakan berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah, maka mereka boleh tidak berpuasa. Tetapi nanti ketika sudah sembuh mereka mengganti puasa yang ditinggalkan. Yang kedua, orang yang musafir atau dalam perjalanan jauh. Jika dia berpuasa maka dia akan mengalami kesulitan. Maka jarak perjalanan yang jauh itu membolehkan untuk meninggalkan puasa wajib, puasa Ramadan. Dan jarak yang sama juga membolehkan untuk mengqashar sholatnya, meringkas sholatnya. Dan yang ketiga, khusus bagi wanita, haid dan nifas juga merupakan halangan berpuasa yang mewajibkannya untuk qadha atau mengganti. Bahkan orang yang sedang haid atau nifas haram baginya berpuasa. Kemudian ada juga orang yang tidak berpuasa tetapi tidak usah mengganti dengan berpuasa, tetapi menggantinya dengan membayar fidyah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang usianya sudah lanjut, sangat tua. Jadi dia tidak punya kemampuan berpuasa, maka diganti dengan membayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakit menahun bertahun-tahun sehingga tidak mungkin dia untuk mengganti puasa di hari lain, itu juga dengan membayar fidyah. Kemudian orang yang hamil dan ibu yang menyusui anak itu tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Kenapa? Karena kalau mengganti di hari lain 9 bulan hamil kemudian melahirkan dan nifas, nanti ketemu puasa di tahun depan, maka diganti dengan membayar fidyah. Yang kelima, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqadha atau mengganti di hari lain, pekerjaannya sangat berat, tidak bisa diganti hari lain karena dia bekerja sangat berat itu terus menerus, tidak mungkin diganti.
maka itu dengan membayar fidyah. Lalu fidyah itu seberapa? Nah, ukuran fidyah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan makan selama 1 hari. Bagi wanita hamil atau menyusui anak, ulama dalam mazhab Syafi'i berpandangan yang pertama, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya sendiri, wajib mengganti sebagaimana orang yang sedang sakit. Yang kedua, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya, maka dia wajib mengqadha atau mengganti seperti jika hanya takut terganggu kesehatannya sendiri. Ketiga, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan anaknya, maka mereka wajib qadha dan membayar fidyah. Jadi inilah beberapa hal tentang ketentuan pelaksanaan puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.